Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai aset terbesar dalam diri panjenengan yang tidak bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Monggo disimak dulur, karena ini bisa membuat panjenengan lebih bersemangat lagi. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ada beberapa hal yang berharga ini tidak bisa diambil oleh siapapun, karena ini berasal dari dalam diri dan berkembang melalui pengalaman serta kesadaran diri sendiri. Nah, mungkin panjenengan ada yang bertanya-tanya, adakah dalam diriku yang menjadi hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain? Karena ada dulur orang yang merasa patah hidupnya atau semangat hidupnya ini patah karena ada beberapa dalam dirinya itu merasa diambil oleh orang lain, seperti harta mungkin atau materi, kemudian jabatan atau status sosial yang bergeser mungkin merasa direbut oleh orang lain, kemudian waktu yang dirampas oleh orang lain, kepercayaan Anda, privasi, apalagi orang-orang yang panjenengan kasihi. Mungkin pasangan hidup, mungkin keluarga, saudara, ataupun orang yang sangat spesial dalam hidup panjenengan. Tetapi ada dulur aset yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena semuanya itu melekat pada diri panjenengan yang prosesnya itu tidak sebentar, sehingga ketika itu hilang maka bukan orang lain yang mengambilnya, tapi panjenengan sendiri yang telah menghilangkannya. Nah dulur, apa aset terbesar yang tidak bisa dicuri ataupun diambil oleh orang lain? Yang pertama itu adalah karakter. Dulur, karakter itu merupakan kombinasi dari nilai-nilai, prinsip, dan juga moral yang membentuk siapa diri kita. Seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keberanian adalah bagian dari karakter yang tidak bisa diambil ataupun dicuri oleh orang lain. Karena karakter itu tidak bisa dibentuk dalam satu hari. Orang lain mungkin bisa meniru laga Anda selama satu hari, tapi tidak dengan 24 jam. Sedangkan panjenengan, karena karakter itu melekat dalam diri, maka akan terlihat nampak keasliannya. Nah, dari situlah apa yang sudah melekat di diri panjenengan tidak bisa diambil oleh orang lain. Yang kedua adalah sikap. Sikap itu dulur mencerminkan bagaimana panjenengan melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Sikap baik seperti ketekunan, rendah hati, empati, itu adalah sesuatu yang murni dari dalam diri panjenengan yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Bahkan dalam keadaan sulit pun panjenengan tetap bisa mengendalikan diri panjenengan sendiri sepenuhnya. Sesuatu yang berasal dari dalam diri itu dulur tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jadi bagaimanapun reaksi panjenengan atas sesuatu itu sepenuhnya adalah kendali dari diri panjenengan sendiri. Tidak ada yang patut disalahkan karena semua yang lepas itu atas kendali dari diri sendiri. Tetapi Fitka, bukankah sikap itu kadang tergantung dengan siapa yang dihadapinya? Tidak semua dulur, karena sikap itu yang mengendalikan diri kita sendiri, maka kita seperti apa itu tidak bergantung dari apa yang ada di hadapan kita. Tetapi seperti apa sikap kita, itu tetap kita yang berkuasa sepenuhnya. Maka bijak tidaknya orang itu bisa dilihat dari sikapnya.
Bagaimana ketika menghadapi permasalahan maupun lawan bicaranya. Dia bisa mengontrol dirinya, tidak melibatkan emosi. Itu semua tergantung dari cerminan bagaimana dia berinteraksi dengan dunia maupun orang lain. Yang ketiga adalah pola pikir. Cara sudut pandangnya seperti apa, bagaimana menghadapi tantangan dan merespon situasi. Itu semua adalah sesuatu yang unik dulur, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Karena setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing ya. Punya daya tangkap masing-masing, yang mana kadang ada yang terlalu kejauhan dalam menangkap sesuatu yang sederhana, ada yang tidak bisa membalikkan posisi ya, dimana mungkin ketika melihat ada seseorang menulis angka 9 tetapi di matanya itu adalah angka 6. Jadi karena sudut pandang yang berbeda, itulah yang menjadi keragaman unik dari pola pikir masing-masing orang. Dan yang keempat adalah skill atau keahlian. Keahlian itu dulur sesuatu yang diperoleh dari latihan, pembelajaran, dan pengalaman. Karyamu mungkin bisa diplagiat, tetapi tidak dengan keterampilanmu, yang mana semakin diasah semakin bernilai. Ini yang dinamakan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sesuatu yang melekat dalam diri, yang tumbuh berkembang karena pengalaman dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi dulur, jangan pernah panjenengan merasa bahwa tidak ada lagi yang dimiliki. Itu salah. Karena ada aset yang berharga dari diri panjenengan yang mungkin panjenengan ini belum sadar, tidak mau mencari dan menggali. Bahwa sebenarnya kalau panjenengan terus mengembangkan skill, menjaga pola pikir yang positif, mempertahankan sikap yang baik, dan juga membangun karakter yang kuat, maka panjenengan akan menjadi pribadi yang kokoh, tangguh, tidak tergoyahkan oleh keadaan ataupun orang lain. Andai pun panjenengan saat ini kehilangan dunia panjenengan, tetapi ingat selalu, keempat ini tidak akan hilang dari diri panjenengan, tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Andai kata panjenengan ditempatkan dimanapun, ketika keempat ini panjenengan sadari dan panjenengan gali, maka kehidupan panjenengan akan tetap baik-baik saja. Soal ujian, semua orang pasti memiliki ujian masing-masing dulur. Tetapi mengenai sesuatu yang melekat pada diri, itu sudah anugerah alami. Tinggal kitanya bagaimana mau mengembangkan, terus belajar, mencari pengalaman, dan terus bertumbuh. Maka yang menjadi aset berharga kita ini akan menjadi nama abadi kelak ketika kita sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi panjenengan semua nih dulur. Bagi yang mungkin saat ini panjenengan merasa hancur hidupnya karena mungkin kehilangan dari sesuatu yang berharga dari panjenengan, tetap semangat, semua orang pasti mengalami yang namanya ujian dan panjenengan tidaklah sendirian. Saya Fitri Ika, salam rahayu.